Ya, hari ini kita akan bahas tentang sifat aljabar dan keterurutan dari bilangan real. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang operasi biner yang sudah kalian kenal dari pertama kali kalian mengenal matematika. Entah itu mungkin di TK sudah belajar atau di SD. Operasi yang ada di bilangan yang kalian kenal apa saja? Pertambahan berkalian gitu ya, Bu? Iya. Nah, yang kalian tahu apa sih tentang operasi itu? Berarti kalau kita punya dua buah bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat, gitu kan ya? Benar kan ya? Yang sudah kita tahu dari SD. Ya, Bu. Nah, secara formal kalau di matematika operasi itu atau lebih spesifiknya operasi biner itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari himpunan S cross S. Ingat, S cross S itu adalah himpunan pasangan terurut, himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana S cross S, A, B-nya, A dan B-nya ada di S. Ke himpunan S. Berarti ini kalau kita ambil Semarang A, B di S cross S, ini akan kita kaitkan ke A bintang B. Berarti si A bintang B itu adalah dengan berkat ini, dengan mengatakan ini A bintang B itu biasa, kalau kita biasa membayangkan ini adalah fungsi, berarti kan ini biasanya kita tulis sebagai A, F, A, B. Nah, sekarang karena fungsi kita adalah bintang, berarti yang A bintang B itu sama saja dengan bintang A, B. Oke, itu definisinya secara formal. Nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang operasi biner ini nanti di semester depan ketika kuliah pengantar struktur aljabar. Di sini kita tidak akan bahas terlalu dalam. Nah, contohnya ya ini operasi penjumlahan. Kita tahu bahwa kalau kita punya sembarang dua buah bilangan real, kalau kita jumlahkan hasilnya juga bilangan real. Dan untuk ini untuk sembarang A, B elemen R, untuk sembarang A dan B bilangan real, kalau kita jumlahkan hasilnya bilangan real. Terus yang pastinya kalau A1, B1 beda dengan A2, B2, maka A1 tambah B1 akan berbeda dengan A2 tambah B2. Ingat definisi fungsi apa? Yang si domain di daerah domain ini tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Artinya kalau ini saya pandang sebagai X, berarti kan kalau tambah itu fungsi, artinya adalah untuk setiap X di R cross R, berarti Fx itu elemen R. Ini berarti untuk menyatakan bahwa yang ini tidak ada yang jomblo, kemudian yang kedua, untuk setiap kalau kita bilang X1, X2 elemen R, dengan X1 sama dengan X2, maka kita lagi ngomongin bintang, bukan lagi ngomongin R. Jadi ini bintang maksudnya. Dengan bintang X1 sama dengan bintang X2. Oke, ya, dengan X1 sama X2, maka bintang X1 sama bintang X2. Nah, X elemen R cross R itu kan ini maksudnya adalah berarti ini X sama dengan A, B untuk suatu AB di R. Kemudian kalau kita ambil untuk satu X1, X2 elemen R, ini bisa kita tulis juga, ini berarti untuk setiap A1, B1 elemen A2, B2 elemen R dengan A1, B1 sama dengan A2, 2 berlaku bintang X1 itu berarti adalah ini. Kan kalau bintang A, B hasilnya adalah A bintang B, berarti berlaku A1, oh ya bintangnya, sorry,
Kalau di sini berarti bintangnya sudah spesifik, berarti bintang itu adalah, ini bintang A, B itu sama saja dengan A tambah B. Jadi ini berlaku, ini berarti ini A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah A2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Balik lagi ya, yang harus kalian kuatkan dan harus sering kalian latih itu adalah lagi-lagi fungsi dan fungsi dan fungsi dan fungsi dan himpunan dan kemampuan memahami unsur di suatu himpunan. Jadi kalau kalian belum belum kuat gitu kemampuannya, maka rajin-rajinlah latihan. Kalau masih bingung silakan japri saya. Manfaatkan grupnya dengan sebaik mungkin. Jangan nanti di akhir semester merasa nilainya kurang terus minta tugas tambahan ke saya akan menolak. Tapi kalau dari sekarang kalian minta tugas, maksudnya kalian aktif sendiri, terus minta dikoreksi apa yang kalian kerjakan, saya akan sangat welcome. Ibu mau tanya. Iya. Saya masih belum paham yang untuk semua X1, X2 elemen R, itu dia bisa diganti X1, X2-nya sama A, B, Bu? Atau gimana? Oh iya, bentar ya, saya pindah ke halaman baru yang lebih luas. Oke, user. Oke. Nah, kalau kita punya himpunan sembarang, nih yang kita belajar di apa? Ketika di pertemuan pertama, ini isinya apa sih? Ingat nggak? Definisi abstraknya. Yang bisa silakan jawab, saya nggak lanjut kalau nggak ada yang jawab. Aku mau B ya, Bu. Oke, kalau saya tulis X, Y boleh nggak? X, Y, X elemen A, Y elemen B, Bu. Oke. Sorry, ini mah A cross B ya. Oke. Ini X elemen A dan Y elemen B. Berarti kalau kita punya A cross A, isinya apa? X, X. Enggak mesti, yang penting kan ini. X, Y, X, Y elemen A. Oke. Oke, sekarang kalau kita ambil bilangan real cross bilangan real, himpunan bilangan real cross himpunan bilangan real, berarti ini sini apa? X, Y, X, Y elemen real. R. Oke. Oh ya, tadi saya mau mencocokkan biar notasinya sama yang tadi. Boleh nggak ini saya tulis huruf A kecil, B kecil? Boleh, Bu. Kan dia cuma simbol ya. Jadi kalian jangan terpaku pada simbol. Kan dia cuma menyatakan bahwa intinya ini adalah himpunan pasangan terurut. Ya terserah kalian suka-sukanya apa, mau A, B, X, Y, M, T, V, W, terserah suka-suka. Yang penting apapun yang kalian simpulkan di sini, misalnya kucing sama kambing, yang penting kucing dan kambing itu ada di R. Terserah kalian mau simbolnya apapun. Oke, berarti kalau kita ambil tadi definisinya apa sih kalau fungsi itu? Kalau mau operasi maunya bintang itu adalah tadi secara formal dulu. Kalau kita punya himpunan S, kalau S cross S isinya apa? A, B elemen S.
Oke, terus kita punya definisi tadi adalah bintang itu operasi biner. Biner itu artinya karena dia B itu kan 2 ya, karena yang dioperasikan itu 2 buah unsur di S. Operasi biner pada S jika si bintang itu adalah fungsi dari S cross S ke S, di mana definisinya dengan perkataan lain itu bintang itu mengaitkan setiap unsur di S cross S ke S, di mana definisi pengaitannya adalah A, B itu, ini kan biasanya kita nulisnya, kalau kita punya, anggap ini adalah fungsi F, biasanya kan kita menuliskan kayak gini. Kalau kita bayangkan ini adalah F, hasil fungsinya, biasanya kan gini, kalau kita punya, biasanya kalau kita punya fungsi dari A ke B, kan itu biasanya A itu kita kaitkan ke FA. Nah, sekarang F kita itu adalah bintang. Berarti ini kan dikaitkannya ke bintang A, B. Nah, bintang A, B itu kita tulis sebagai A bintang B. Nah, contohnya yang sudah kita kenal dari zaman kita SD adalah contoh tambah itu adalah operasi pada R. Kenapa? Karena tambah itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari R cross R ke R. Berarti kalau R cross R tadi isinya apa? Ini berarti himpunan semua A, B di R. Nah, ini kemana kita kaitkan? Ke ini, berarti ke tambah hasilnya si tambah A, B, hasil petanya gitu ya. Ini hasil pemetaan A, B itu oleh si tambah itu adalah A tambah B. Oke. Buktinya apa? Berarti pertama kita harus buktikan bahwa si tambah itu apa? Untuk membuktikan bahwa belum sini. Untuk bukti bahwa tambah adalah operasi pada R. Oke, berarti apa yang harus kita buktikan menurut definisi? Tambah adalah tadi bintang dikatakan operasi biner pada S kalau apa? Bintang itu adalah suatu Operasi biner. nih. Ini bintang adalah suatu operasi biner pada S. Ini kita punya sifat bintang kita katakan operasi biner pada S jika bintang itu adalah suatu fungsi. Dari mana? Dari S cross S ke S. Berarti kalau kita ingin membuktikan bahwa si tambah adalah operasi pada R, berarti kita harus buktikan apa? Bahwa yang kita definisikan seperti ini adalah merupakan satu fungsi. Dia akan kita buktikan bahwa ini, dari R cross R, yang tadi ke R, di mana yang A, B kita kirim ke A plus B adalah satu fungsi. Nah, ingat kalau kita punya relasi dari A ke B, tentu saja ini begini. Untuk membuktikan bahwa F itu satu fungsi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama,
Ngecek A jomblo dan A tidak selingkuh. Oke, yang pertama kita harus cek di A ini tidak ada yang jomblo, artinya apa? Berarti apa Ambil yang harus sembarang Ya, itu yang pertama itu ambil sembarang. X elemen A, Mhm, buktikan terdapat Y elemen B, mhm. sehingga X, Y elemen F. Oh, kita pakai yang ya ini boleh juga X, Y elemen F, boleh. Ini sama juga dengan apa ini notasi yang ini? X, Y elemen F sama juga dengan apa? F kali F, F cross F. Enggak, X, Y elemen F ya, tapi kalau di relasi itu sama juga dengan apa? Bawa ke bahasa yang kalian kenal di kalkulus. Cross B. A cross B. Ya, ini memang elemen A cross B, benar. Tapi kita mau benar ini elemen A cross B. Tapi kita mau membawa ini, kita mau membawa ke bahasa yang seperti ini. Fx sama dengan Y. Oke, ini artinya adalah fx sama dengan y. Oke. Oke, ini juga bisa alternatif lainnya adalah akan dibuktikan bahwa si fx elemen b sama aja. Mau ini oke, mau ini oke. Mana yang lebih gampang aja. Kadang kasusnya enakan yang pertama, kadang yang ini. Yang jelas atas dan bawah ini ekuivalen. Oke, yang kedua apa yang harus dilakukan? Ambil sembarang X1, Saya tulis A saja ya. Ambil sembarang X1, X2 elemen A, misalkan X1 sama dengan X2, akan dibuktikan Fx1 sama dengan Fx2. Oke, ADB, Fx1 sama dengan Fx2. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Kita ingin buktikan bahwa si tambah ini adalah suatu fungsi. Berarti hal yang pertama harus kita lakukan apa? Ambil sembarang A elemen R ya. Sekarang bayangkan ini kayak yang tadi, ini bayangkan ini adalah A, ini adalah B. Yang kayak tadi. Bawa ke yang kayak gini, bayangkan bayangkan ini F. Oke. Kayak yang tadi untuk memudahkan, bayangkan ini adalah apa ini enaknya? Bayangkan ini F, terus bayangkan yang ini A, terus bayangkan yang ini B. Berarti tadi apa? Kalau untuk buktikan F adalah fungsi adalah kayak gini. Berarti ambil sembarang apa? A, X elemen R cross R ya, Bu? Ya, berarti X elemen R cross R. Kemudian apa yang akan dibuktikan? Terdapat Y elemen R. X elemen F. Ya, tapi yang lebih enak itu sebenarnya akan cukup ini saja. Oke. Nah, baru kita lanjut ke baru kita terjemahkan apa artinya X elemen R cross R. Oh, sorry. Ini kayaknya memang enak yang tadi. Kalau pakai langsung fx elemen R, kayaknya kita sudah pakai sifatnya. Tadi akan dibuktikan apa di sini? Y elemen R ya, Bu. Akan dibuktikan ada Y.
Demikian sehingga apa? Tadi ada Y elemen B sedemikian sehingga yang ini Fx sama dengan Y. Dengan Berarti sedemikian sehingga apa ini jadinya? Tambah X sama dengan ini ketika F dia gini bentuknya. Ada Y elemen B sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Berarti sekarang jadinya apa? Ada Y elemen B sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Berarti ini apa? Plus X sama dengan R. Ya. Sedemikian sehingga ini tambah X elemen R. Oke, karena X elemen R cross R, menurut yang ini jadinya apa? R cross S itu kan isinya ini. Himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A dan B-nya elemen R. Berarti si X ini sama dengan apa jadinya? Ini pemahaman konsep himpunan. Ini R cross S isinya ini. Bayangkan kalian punya satu box di sini, di mana isinya himpunan semua A, B elemen R. Berarti bisa saja di sini ada A, B, S, Y, M, N, S, T, U, V, W, U, dan seterusnya. Terus kalian ambil nih satu ke sini. Berarti bentuknya seperti apa? Bisa kepilih siapa? Kalian keluarkan nih isi box ini. Ini box 1. Kalian ngambil satu unsur nih di box 1. Box 1 itu benda-bendanya ini. Ada si A, B, ada X, Y, ada M, N, ada S, T, dan seterusnya. Kalian ambil nih satu benda dari dalam. Kira-kira apa yang bakal terambil? A, B. Ya, bisa A, B, bisa X, Y kan ya? Bisa ini, bisa saja ya bisa saja A, B, atau bisa saja X, Y, yang penting dia adalah salah satu dari bentuk-bentuk seperti ini. Nah, tadi kan ini kita ngambil ini X ya, kita ambil X di sini ya, berarti bisa saja X itu sama dengan ini, atau X itu sama dengan ini. Ya, atau dan seterusnya. Salah satu dari kemungkinan yang pasangan terurut di sini. Berarti di sini jadinya apa? Berarti X itu jadinya A, B ya, Bu? iya, maka X sama dengan A, B untuk apa? Untuk suatu A, B, A dan B itu bilangan real kan? Nah, sekarang kita pilih kira-kira Y-nya apa, kan kita ingin membuktikan bahwa si X ini nggak jomblo. Berarti kita buktikan bahwa si Y ini punya pasangan. Kira-kira pasangannya apa? Nih, definisi pengaitannya adalah A, B ke A plus B. Berarti kita bisa pilih Y itu sama dengan apa? Y, A plus B. Pilih yang sebagai kita pilih ini dulu kan? Pilih Y sama dengan A plus B. Maka kita punya apa? Maka Y itu sama dengan A plus B itu ternyata adalah definisinya dari si ini.
Y di R, maka si Y itu sama dengan tambah A, B. Jadi, si unsur di A ini, unsur di sini nggak ada yang jomblo. Jadi ini, jadi itu ya. Jadi, untuk setiap X elemen R cross R, atau terdapat Y elemen R sehingga tambah X elemen R. Nah, berikutnya apa yang harus kita buktikan? Untuk membuktikan bahwa si tambah itu fungsi. Nih, tadi ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Berarti apa yang harus dilakukan? Tadi A-nya diganti dengan apa untuk versi yang tadi? R cross R. Oke. Terus ini kita samakan saja, terus F-nya diganti apa? Plus A. Oke. Plusnya diganti dengan tambah. Berarti sekarang yang harus kita lakukan apa? Jadi ambil sembarang apa? X1, R cross R. elemen R cross R. Ambil sembarang X1, X2 elemen R cross R, maka apa? Maka X1 jadinya apa? Kan dia ada di R cross R. R cross R itu isinya himpunan semua pasangan terurut. Ini, kayak R cross ini isinya gini. Ini sebenarnya nggak bisa di-list sebenarnya ya, unsur di R cross R itu sebenarnya nggak bisa di-list. Tapi untuk ilustrasi saja. Berarti kalau kita ambil dua unsur di sini, bentuknya seperti apa? Karena kita ngambil dua, tadi kan kalau kita ngambil satu, ya salah satu dari A, B, dan atau X, Y, atau yang lainnya. Kalau kita ngambil dua, apa? Bisa saja X1. Ya, bisa saja X1 itu A, B, X2 itu X, Y kan ya. Yang penting intinya adalah X1 itu adalah suatu pasangan terurut di R cross R, X2 itu adalah suatu pasangan terurut, unsur pasangan terurut di R cross R. Nah, ini biar memudahkan saja sebenarnya, kita notasikan saja. Nah, untuk memudahkan notasi saja, kita misalkan X1 itu sama dengan A1, B1. Untuk suatu A1 dan B1 itu ada di R. Sebenarnya mau tulis X, Y juga boleh, M, N boleh. Yang penting itu adalah apapun yang kalian simbolkan di sini, dia adalah unsur di R. Dan ini adalah A2, B2 untuk suatu A2, B2 di R. Oke. Diketahui X1 sama dengan X2. Karena X1 sama dengan X2, kita punya apa? A1, B1 sama dengan A2, B2. Ini artinya apa? Plus X1 sama dengan plus X2. Sebelum loncat ke sana, kalau apa artinya dua buah pasangan terurut sama? Ini definisi dua buah pasangan terurut sama dulu. Subset ya, Bu. Itu kalau himpunan, sekarang kan cuma dua unsur. Ini suatu unsur di X1, unsur di R, R. Ini unsur di unsur di R cross R, ini unsur di R cross R. Tapi dia keduanya sama, berarti apa? A, B elemen R cross R. Iya,
Benar, tapi tidak bermanfaat ke ininya, ke pembuktian kita. Coba saya tanya di himpunan pasangan terurut ya. Apakah 1,2 sama dengan 2,1? Ingat namanya saja adalah pasangan terurut. Artinya urutan diperhatikan. Berarti 1,2 sama nggak dengan 2,1? Enggak. Tidak. Beda. Enggak. Apakah 1,2 sama dengan 1,3? Tidak. Tidak. Karena ininya berbeda gitu ya. Terus kalau 2,1 dengan 2,3 sama nggak? Enggak. Enggak. Kapan kita katakan sama? Ini dua buah ini kita katakan sama kalau apa? Kalau si A1 itu sama dengan B2. A2 A2, dan B1 sama Satu dengan sama dengan Sama B2. dengan B2. B1 sama dengan 2. Oke. Kemudian karena S1 sama dengan B1, A2 dan B1 sama dengan B2, akibatnya apa? Saya nulis oki ya, oki itu artinya oleh karena itu. Karena ini sama, berarti A1 tambah B1 akan sama dengan A2 tambah B2. Dan ini sendiri adalah si A1 B1. Ini adalah si A2, B2. Dan tadi ini sendiri berarti ini adalah tambah X1 dan ini adalah tambah X2. Oke, karena berlaku seperti ini, berarti si unsur di A tidak ada yang selingkuh, berarti dan kita buktikan 1 dan 2, berarti bahwa si tambah itu adalah suatu fungsi. Dari R cross R ke R. Nah, karena dia fungsi dari R cross R ke R, berarti tambah itu adalah suatu operasi biner. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini kita akan bahas ini lagi nanti di kuliah struktur aljabar. Nah, sekarang kita cuma melihat sekilas saja. Soalnya banyak yang akan dibahas kalau di Unreal. Ingat ya, ini kalian itu ya harus tahu ya, kalau dikasih himpunan terus ditanya apa isi himpunan itu, kalian harus tahu. Oke, saya lanjutkan supaya nggak kelamaan. Nah, himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu, ini strukturnya si himpunan bilangan real ya, dia itu membentuk lapangan. Ini nanti secara detail juga nanti akan kita bahas di pengantar struktur aljabar. Apa artinya? Ini maksudnya yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, itu artinya adalah penjumlahan adalah operasi di R, kemudian dan perkalian dan dengan operasi perkalian, ini maksudnya R yang dilengkapi dengan operasi perkalian, artinya adalah perkalian itu operasi di R. Nah, himpunan bilangan real dengan kedua operasi ini membentuk lapangan. Apa artinya membentuk lapangan? Berarti berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah, kalau kita punya sembarang bilangan real A dan B, maka kalau kita jumlahkan A tambah B, itu akan sama saja nilainya dengan B tambah A. Nah, sifat yang seperti ini, di mana kita boleh menukarkan posisinya, ini disebut dengan sifat komutatif. Oke, ada yang bisa ngasih, oh ya, balik lagi ke fungsi. Ada nggak yang bisa ngasih yang contoh bukan fungsi? Himpunannya apa dan contohnya apa? Atau kalau nggak, saya tanya deh, apakah pengurangan operasi di himpunan bilangan asli? Bukan ya, Bu? Kenapa?
Kalau bukan berarti kasih contoh spesifik. Karena Karena ada kemungkinan hasilnya minus, Bu. Karena minus kan bukan bilangan asli. iya, harus langsung spesifik kasih bilangannya siapa. 2 buah. Berarti kamu harus kasih saya 2 buah bilangan yang kalau dikurangkan hasilnya negatif. 1 min 3, Bu. Berarti ada siapa? Ada 1 dan 3. Gimana? Di N. Tapi 1 min 3 tidak ada di N. bukan 1 min 3, 1 dikurang 3. Ya. Oh, iya, 1. Kalau min kan beda lagi. Kalau min mengatakan suatu unsur di bilangan kan. Min 1 itu kan suatu bilangan. Berarti ulang lagi karena ada 1 dan 3 di N, tapi 1 dikurang 3 bukan elemen N. Berarti pengurangan bukan operasi. Terus pengurangan operasi nggak di himpunan bilangan bulat? Ya kan, dari SD kan kita belajar operasi pengurangan kan ya? Kan kelas berapa ya, saya nggak tahu, mungkin kelas 1. Kayaknya kalau anak zaman sekarang dari kelas 1 udah belajar operasi pengurangan. Ya, berarti pengurangan itu adalah operasi di himpunan bilangan bulat. Apakah pengurangan bersifat komutatif? Apakah kalau saya ambil sembarang A, B di Z, selalu berlaku A dikurang B sama dengan B kurang A? Tidak. Enggak, Bu. Tidak. Berikan saya contoh penyangkalnya. 1, 2. Bilang ada 1 dan 2 Ada 1 dan 2 di elemen di N. bukan di Z. Kan kita ngomongin Z. Tadi kan coba N tadi pengurangan operasi di N. Oke, kita stop pembicaraan kita. Kita nggak bisa lanjut lagi, orang dia bukan operasi, ngapain ngomongin dia komutatif dan segala macamnya. Cerita kita selesai. Sekarang kita pindah ke himpunan berikutnya adalah Z. Ya, kita tahu dari SD bahwa pengurangan itu adalah suatu operasi di Z. Nah, tapi dia tidak komutatif karena apa? Karena ada 1 dan 2 di Z, tapi tidak ada 2 dan 2. 1 dikurang 2 di Z. bukan gitu. Kan kalau komutatif gini, coba negasikan ini. Berarti ada 1, 2 di Z, tapi Tidak ada 2 dan 1 di Z. enggak. Negasikan kalimat A1 ini. Ada ada 1 dan 2 di Z, tapi ini kan kalau komutatif kayak gini. Kalau bukan, berarti apa negasi dari ini? Tidak sama dengan. Oke, berarti ulang lagi. Ada 1 dan 2 di Z, tapi 1 dan 2 tidak sama dengan 2 dan 1. Oke, karena 1 dikurang 2 sama dengan berapa? Min 1. Min 1. Sementara 2 dikurang 1 sama dengan 1. ya, itu ya maksudnya yang sifat komutatif itu seperti itu. Terus ya kalau ketika kalian belajar ALE, perkalian 2 buah matriks bersifat komutatif enggak? Kalau kita punya buah 2 matriks A dan B, apakah A dikali B selalu berlaku B sama dengan B kali A? Ketika belajar ALE sama Bu Yana. Berlaku gitu enggak? Di ALE. Kita punya sembarang matriks A, B. Apakah A kali B senantiasa sama dengan B kali A? Enggak ya, Bu. Enggak. Nah, itu juga salah satu contoh operasi yang tidak komutatif. Tapi kalau penjumlahan matriks itu komutatif. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah artinya si R itu membentuk lapangan. Sifat yang kedua itu adalah operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Artinya adalah kalau kita punya 3 buah bilangan, kita jumlahkan A dengan B terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan C, hasilnya akan sama saja dengan kita menjumlahkan A dengan hasil penjumlahan B dengan C.
Artinya ya kurung-kurungnya bisa pindah. Oke, apakah penjumlahan bersifat komutatif di Z? Iya. Iya. Apakah pengurangan bukan komutatif, asosiatif ya? Apakah penjumlahan bersifat asosiatif di Z? Iya. Apakah penjumlahan bersifat apakah pengurangan bersifat asosiatif di Z? Tidak. 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 Berikan saya contohnya. Negasikan kalimat ini, berarti ada ini dinegasikan. Ingat kalau menegasikan yang ini jadi tadinya untuk setiap jadi terdapat, yang ini tadinya sama jadinya tidak. Berarti ada berapa? Berikan saya 3 buah bilangan. Ada 1, 2, 3 elemen Z, tapi 1 kurang 2 kurang 3 tidak sama dengan 1 dikurang kurung 2 kurang 3. Oke, paham ya yang operasi asosiatif? Asosiatif itu ya, asosiatif itu kan asosiasi ya. Asosiasi itu kan orang berkelompok ya, gitulah ya, biar enak menghafalnya. Berkelompok berarti ya ini berarti ya kelompoknya boleh pindah-pindah. Tadinya mengelompokkan A dengan B, terus di sini mengelompokkan B dengan C. Nah, berikutnya itu adalah eksistensi unsur identitas. Operasi penjumlahan dulu. Yang pertama, apa artinya ada unsur identitas? Artinya ada 0 di R, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A untuk semua A elemen R. Oke. Kalian perhatikan, di A1 dan A2 saya membaca tanda ini dengan untuk setiap, tapi ketika di bawah saya membaca tanda ini dengan untuk semua. Walaupun simbol ini beda. Ada yang ngeh kenapa berbeda? Coba ini kalau kita ngomongin untuk setiap, kenapa kalau kita ngomongin 1 tambah 2, ya itu akan sama dengan 2 tambah 1. Berarti kalau A dan B-nya yang kita ambil berbeda, ini hasilnya juga dia berkaitan dengan nilai A dan B yang kita ambil. Ya berarti kalau kita ngambil 1 tambah 2, berarti di sini 2 tambah 1. Kalau kita ngambil 1 dan 3, berarti 1 tambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Berarti ini untuk setiap, berarti karena nilainya beda-beda. Tapi kalau di sini, nilai 0 ini berlaku untuk semua A di R. Berapapun nilai A-nya, 0 ini tetap sendirian doang yang memenuhi. Coba 1 tambah 0 sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 0 tambah 1. Ya, masih 0 yang sama. Terus 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. 0-nya tetap sama. Sehingga yang ini kita baca dengan untuk semua. Yang dinilai mutlak itu kemarin saya ngoreksi, ada yang kelompok berapa ya? Kayaknya kelompok 1. Nah, ketika ngomongin nilai mutlak ya kita membaca ini sebagai untuk setiap, karena kalau nilai mutlak dari min 2 adalah 2, nilai mutlak min 3 adalah 3, nilainya akan bergantung ke nilai yang kita ambil, A dan B yang kita ambil. Tapi kalau ini berapapun nilai A yang kita ambil, yang memenuhi ini ya cuma 0 saja. Jadi yang ini kita baca untuk semua. Atau kalau mau dianalogikan, mungkin kalau bahasa untuk semua itu mungkin bisa kalian bayangkan hubungan anak dengan orang tua, siapapun anaknya ya orang tuanya itu saja, kalau mereka di keluarga yang sama. Tapi kalau untuk setiap, mungkin untuk membahasakan pasangannya, ya kalau nggak mungkin kan kakak dengan adik punya pasangan yang sama. Nah, berikutnya adalah eksistensi unsur balikan atau unsur inverse, artinya adalah untuk, nah ini balik lagi, saya bacanya untuk setiap A di R, ada min R di R, min A di R, sehingga A ditambah min A, ini sama dengan si unsur identitas, tadi unsur identitasnya adalah 0, sama dengan min A ditambah A. Kenapa saya bacanya untuk setiap? Ya, karena kalau ada A, pasangannya min A. Ya,
Kalau 1 pasangannya -1, 2 pasangannya -2, 3 pasangannya -3, dan seterusnya. Tapi kalau ini enggak kan, berapapun nilai A-nya, ya yang si unsur identitas itu ya tetap 0 saja. Makanya yang ini dibaca untuk semua, sementara yang lainnya dibaca untuk setiap. Nah, nanti ketika kita belajar aljabar, kalau suatu himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi memenuhi 4 sifat ini, yaitu operasi tersebut bersifat komutatif, operasi tersebut bersifat asosiatif, kemudian himpunan dengan operasi tersebut mempunyai unsur identitas, kemudian ada eksistensi unsur balikan, maka himpunan dengan operasi tersebut dikatakan membentuk grup. Jadi di sini karena si R dengan operasi penjumlahan memenuhi A1, A2, A3, dan 4, maka si R yang dilengkapi dengan operasi tambah ini kita katakan membentuk grup komutatif. Nah, lapangan itu berikutnya adalah, yang pertama itu adalah ini, si R, tambah itu membentuk ini, grup komutatif. Berikutnya R, kali maksudnya adalah R yang dilengkapi dengan operasi perkalian juga membentuk grup komutatif. Oke, siapa yang bisa ngasih tahu saya kira-kira versi saya sebut namanya ada M1, M2, M3, M4. Berarti M1 apa isinya? A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk setiap A, B-nya itu elemen R. Oke, kemudian M2. A dikali 2 dikali C. Gimana yang dulu dikalikan? Yang A dikali B. Kemudian baca aja kurungnya, kan karena kita listening. Iya, Bu. Dalam kurung A dikali B ditutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung untuk setiap A, B, C elemen R. Oke, kemudian M3. Kira-kira apa ya unsur identitasnya? Ada satu elemen R. Ya boleh gantian, yang cowok siapa? Ya, saya, Bu. Ada satu elemen R sehingga A dikali 1 sama dengan 1. A dikali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Untuk setiap A bilangan R. Ingat, kalau ngomongin unsur identitas, ini dibaca apa? Untuk semua, Bu. Iya, untuk semua. Oke, Kenapa? untuk semua. Karena berapapun A-nya ya cuman bilangan itu cuma 1 doang memenuhi, yaitu si 1 kan. Ulang lagi, berarti yang versi M3 adalah? Ada satu elemen R sehingga A dikali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Untuk semua A bilangan elemen R. Oke, berikutnya. Lanjutkan. Untuk setiap A elemen R ada 1 per A elemen R. Sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 sama dengan 1 per A dikali A. Oke. Berarti R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu membentuk lapangan. Pertama adalah R terhadap operasi penjumlahan membentuk grup komutatif. Kedua, berarti memenuhi 4 ini. Kemudian R terhadap operasi perkalian membentuk grup komutatif juga, berarti tadi yang ada kalian sebutkan, M1 sampai M4. Yang terakhir adalah R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, itu berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan terhadap perkalian. Atau perkalian terhadap penjumlahan, saya lupa dibacanya apa. Ini tadi. Berlaku sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. Ya, artinya ini, A dikali B tambah C akan sama saja dengan A dikali B ditambah A kali C. Ini disebut dengan distributif kiri karena kalinya ada di sebelah kiri. Kemudian
berlaku distributif kanan, artinya adalah B tambah C dikali A sama dengan B kali A ditambah C kali A untuk setiap A, B, C elemen R. Oh ya, yang ini juga ini karena angka satunya ada di sebelah kanan, ini dikatakan si satu itu adalah unsur identitas kanan, dan ini karena dia ada di kiri, satu adalah unsur identitas kiri. Berarti biar dia jadi unsur identitas, dia harus berlaku dia identitas kanan dan juga identitas kiri, dan nilai si identitas kanan dengan kiri itu sama. Begitu juga dengan ini, karena si seper A-nya ada di sebelah kanan, berarti si seper A itu disebut sebagai balikan kanan dari A. Kemudian yang ini, si seper A disebut balikan kiri dari A. Dan biar dia jadi bisa disebut sebagai balikan dari A, dia harus merupakan balikan kanan sekaligus balikan kiri dari A. Dan keduanya harus sama nilainya. Oke, ada yang bisa ngasih contoh saya, unsur identitas kanan tapi tidak kiri, terserah operasinya apa, terserah himpunannya apa. Yang kelas C ini seharusnya bisa jawab karena sudah pernah ngambil sirkel aljabar. Tadi kan kita tahu apa? Pengurangan adalah operasi di Z. Kira-kira pengurangan 0 berlaku sebagai unsur identitas kiri dan kanan nggak kira-kira di Z? Apakah kita ngomongin operasi penjumlahan ya? Operasi pengurangan. Berarti kan maunya 0 itu unsur identitasnya. Coba kalau kita ambil sembarang bilangan A, apakah berlaku A dikurang 0? A dikurang 0 berapa hasilnya kalau sembarang bilangan A? A. Berarti 0 itu adalah identitas kanan ya. Karena 0-nya ada di posisi kanan. A dikurang 0 sama dengan A. Sekarang kita balik posisinya. 0 dikurang A sama dengan A enggak? Enggak. Sembarang A. Ya. Tidak berlaku untuk sembarang A ya, cuman dia 0 dikurang A sama dengan A kalau A-nya berapa? Kalau A-nya sama dengan 0 kan? Kan cuma 0 kurang 0 yang sama dengan 0. Tapi kan karena ada 1 di Z sehingga 1 di 0 dikurang 1 tidak sama dengan 1, maka si 0 itu identitas kiri enggak gitu? Enggak, Bu. Enggak. Nah, itu contohnya ya yang dia punya identitas kanan tapi tidak punya identitas kiri. Kalau perkalian apa kira-kira? Atau operasi yang lain yang dia punya inverse kanan tapi tidak punya inverse kiri. Coba operasi pengurangan lagi. Kalau kita punya sembarang bilangan real A itu dikurang berapa biar jadi identitas yang tadi kan dia punya identitas kanan ya. Tadi A dikurang 0 sama dengan A. Coba A dikurang A berapa? 0. 0. Kalau A-nya itu apa? Bilangan real. Apakah untuk sembarang bilangan bulat Z selalu berlaku A dikurang A sama dengan 0? Enggak ya, Bu. Enggak tahu. Contohnya apa kalau enggak? Kalau negatif enggak 0, Bu. Iya gitu. Coba. Kalau min 1 dikurang min 1. 0. Berarti berlaku gitu ya. Yang enggak apa ya kira-kira? Nah, silakan kalian pikirkan kira-kira contohnya apa. Oke. Mungkin nanti saya akan tagih di kuis. Nah, yang ini yang tadi saya bilang ya, kalau
R terhadap operasi penjumlahan tadi ya kalau memenuhi A1 sampai A4 dikatakan bahwa si R itu merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Lebih spesifiknya karena operasinya penjumlahan disebut juga dengan grup aditif komutatif. Yang M1 sampai M4 ini kalau sekarang kalau si R. Oh ya, saya lupa bilang. Kalau yang operasi perkalian itu kan tadi biar per A itu terdefinisi kalau apa? Kalau 0 dibuang kan ya? Kan kalau 0 dia nggak punya inverse. Nah, R kalau yang 0-nya kita buang atau kita tulis seperti ini, R dikurangi himpunan S-nya cuma 0 doang. Karena memenuhi kondisi M1 sampai M4, maka si R yang tanpa 0 ini dikatakan membentuk grup Abel terhadap operasi perkalian. Nah, karena operasinya perkalian, lebih spesifik kita bisa katakan dia adalah grup multiplikatif komutatif. Multiplikatifnya karena operasinya bersifat karena operasinya adalah perkalian, komutatifnya karena berlaku sifat komutatif. Kalau definisi grup sendiri sebenarnya cukup yang ini saya balik. Nanti kita akan bahas lebih detail di struktur aljabar. Kalau untuk definisi grup cukup yang M2, M3 sampai M4 saja. Nah, kalau kita punya suatu himpunan memenuhi dengan suatu operasi memenuhi M2, M3, M4, maka himpunan itu dikatakan membentuk grup terhadap operasi yang kita mau. Kalau misalkan S gitu, terhadap operasi bintang memenuhi M2, M3, M4, berarti ini semuanya diganti bintang gitu ya, maka si S terhadap operasi bintang dikatakan bentuk grup. Tapi kalau ada tambahannya, yang si M1 ini, A bintang B sama B bintang A, maka dia dikatakan grup komutatif atau grup Abel. Kenapa Abel? Ya karena si Abel yang pertama kali menemukannya. Oke, berikutnya ini terlihat sangat jelas dari zaman kita SD. Ya, kalau kita punya sembarang bilangan real, terus kalau berlaku B tambah A, maka B sama dengan 0. Kemudian kalau A tidak sama dengan B dan berlaku B kali A sama dengan A, maka B sama dengan 1, dan B kali 0 adalah 0. Oke, kalau kita bukan orang matematika, kita terima saja. Ya, kita tinggal pakai ya. Buktinya kalian sampai dengan sebelum perkuliahan ini kan info ini kalian pakai saja kan. Nah, sekarang di matematika, bedanya kalian anak matematika murni dengan jurusan lain adalah kalian harus membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Bagaimana cara membuktikannya? Manfaatkanlah sifat bilangan real tadi yang strukturnya itu adalah dia membentuk lapangan, berarti berlaku A1 sampai A4, M1 sampai M4, dan D1, D2. Berarti ada 10 dengan tambahan yang tidak terlihat sebenarnya bahwa si R itu yang info yang terlihat langsung atau disebut sebagai yang eksplisit adalah si R itu memenuhi A1, A2, A3, A4, dan M1, M2, M4, dan D1, D atau ini D saja. Ini yang eksplisitnya. Yang implisitnya itu adalah nih, tadi kan operasi itu adalah S himpunan tak kosong, kemudian operasi biner. Nah, berarti yang implisitnya yang tidak kelihatan langsung berarti adalah dia R itu tak kosong dan si tambah dan perkalian adalah operasi di R. Berarti ada 3 informasi implisit yang nggak kelihatan langsung. Jauhan. Skip dulu. Oke, kita akan buktikan ini. Analisa.
Oke, tadi isi teoremanya adalah untuk setiap A, B di R berlaku yang pertama jika A tambah B sama dengan A atau B tambah A sama aja, maka B sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A, maka B sama dengan 1/A. Yang ketiga, jika A dikali 0 sama dengan A dikali 0 sama dengan A. Ini isi teoremanya. Kita ingin buktikan yang bagian pertama dulu. Berarti untuk premisnya apa ini? Premis umum yang berlaku untuk 1, 2, dan 3 apa yang perlu diambil? Untuk setiap A, B elemen R. Kan sekarang udah premis, berarti apa? Akan dibuktikan. Ada ya, Itu Bu. tujuan. Misalkan. Oke. Ya, misalkan A, B elemen di R. Jadi kita boleh pakai misalkan atau langsung ambil sembarang juga boleh. Ambil sembarang A, B elemen R. Oke, akan dibuktikan 1, 2, 3 gitu ya. ADB 1, 2, 3. Kita lihat bukti yang pertama dulu. Oke, kita lihat yang akan dibuktikan yang pertama dulu. Yang pertama itu akan dibuktikan apa? A tambah B sama dengan kalau akan dibuktikan 1 berarti apa sekarang premisnya? B sama dengan 0. Ya, sekarang ini yang nomor 1 ini saya masih menuliskan tujuan. Sekarang apa yang perlu diambil di pembuktiannya? Atau bukan diambil, premisnya apa? Premis itu adalah sesuatu yang ada di sebelum kata maka. Dan tujuan adalah yang ada di setelah kata maka. Berarti premisnya apa? Premis berarti dimulai dengan kata misalkan. Berarti misalkan A tambah B sama dengan A, maka kita punya apa? ADB lagi ya, Bu. Bersama dengan Boleh. Kalau menulis ADB lagi juga boleh. ADB, B sama dengan 0. Oke, karena A tambah B sama dengan A, maka kita punya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita punya... Tadi ini kan operasinya penjumlahan ya, berarti kita manfaatkan info A1, A2, A3, A4. Nah, yang bermanfaat yang mana? Tadi A1 apa? A1 itu adalah operasi penjumlahan bersifat komutatif. A2, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. A3, eksistensi unsur identitas
A4 eksistensi unsur balikan. Kira-kira mana yang bermanfaat? Ya, A2, Bu. A2 mungkin. Berarti kalau A2 apa? A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu? Kedua ruasnya ditambah min A. Berarti itu A berapa itu? A2. A2 itu tadi kan apa? Sifat asosiatif. A2 itu tadi asosiatif. Satu ya, Bu. Berarti A4 ya, Bu? A4 ya, unsur balikan. Jadi A plus B plus B plus min A. Oke, iya, yang tadi sifat yang balikan itu akan kita manfaatkan, coba. Perhatikan kita punya A tambah B sama dengan apa tadi? A. Kita sebenarnya mau menghilangkan si A ini. Tadi apa? Karena tambah ini, karena ini seharusnya karena R tambah itu grup dan A elemen R tadi apa? Menurut eksistensi balikan. Maka berlaku tadi A1, A2, A4, tapi kita pilih yang A4 saja, berarti bilangnya apa? Maka menurut A4, terdapat A plus B. ini kan kita A4. A4 itu tadi bilang apa ya? A4 itu bilang share. Nih, A4 bilang ini. Kalau kita punya A elemen R, akan ada min A elemen R. Demikian sehingga ini. Berarti akan ada apa? Kalau kita punya A elemen R, akan ada Min A. Min A elemen R. Demikian sehingga apa? Tadi A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0, gitu kan ya? Ini sekarang kita sebut ini namanya 1. Nah, sekarang baru kita tambahkan min A ke persamaan 1. Tambahkan min A ke 1. Karena kita di matematika itu seperti di kehidupan nyata kita harus adil gitu ya. Kalau kita nambahkan min A di kiri, maka di kanan juga harus ditambahkan dengan min A. Maka kita mau enaknya naruh min A ini di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Di kanan. Di sini. Kalau di kanan ntar jadinya B tambah min A. Oke. Tambahkan min A pada kedua ruas persamaan 1. Berarti kita tambahkan min A ditambah B sama dengan min A ditambah A. Oke, yang kanan bisa langsung menjadi ini min A tambah A jadinya apa? 0. 0 ya. Ini kenapa saya kurung, nggak perlu. Ini 0.
Sementara yang ini bisa kita jadikan apa? Atau lebih, kita satu-satu dulu. Min A tambah B akan sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini kita jadi apa? Tadi kita punya ini, R, tambah itu grup, berarti berlaku A1, A2, A3, A4. Mana yang bisa dipakai? A2, Bu. Oke, A2 ini tadi kita pakai si A4. Sekarang berikutnya kita mau, saya naruh di sini aja karena kirinya yang diolah. Oke, menurut A2 jadinya apa? Min A plus A, tutup kurung plus B. Oke. Si kurungnya boleh tukar posisi. Tambah B akan sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini kita pakai lagi menurut A4 jadinya apa? Min A tambah A sama dengan 0. 0. 0 tambah B sama dengan 0. Kemudian 0 tambah B akan jadi apa? Pakai si B. B itu alasannya apa? Identitas ya, Bu. Berarti A berapa itu? Ini tadi alasannya berapa? A3. Ini A4. Terus yang 0 jadi ini, yang ke bawah jadi apa? A3. A3. Oke, jadi terbukti bahwa kalau kita punya kondisi A tambah B sama dengan A, maka si B-nya sama dengan 0. Caranya bagaimana? Manfaatkanlah modal kita bahwa si R, tambah itu adalah lapangan. R, tambah lapangan artinya yang pertama R, tambah membentuk grup Abel. Ini grup Abel atau grup komutatif. Yang kedua R, tambah adalah R, kali adalah grup Abel juga. Yang ketiga adalah R terhadap R, tambah, kali. Oke. Notasi R, tambah itu artinya kalau saya punya sembarang himpunan S, terus kalau saya tulis S, bintang, itu artinya adalah bintang itu adalah operasi pada S. Atau dibaca juga adalah S yang dilengkapi dengan operasi bintang. Jadi harus dibuktikan dulu bintang adalah operasi pada S. Tadi karena kita contohnya kurang itu bukan operasi di N, kita tidak bisa nulis seperti ini. Ini nggak bisa, tapi kalau N, tambah, oke. Z tadi operasi, tadi pengurangan juga operasi di Z, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, yang ini nggak. Kalau N, tidak boleh menuliskan N, kurang, karena kurang bukan operasi di N. Oke. Oke, nah berarti yang tadi itu yang A1, A2 dan D itu harus kalian, A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4 dan D itu harus kalian hafalkan. Karena itu akan digunakan untuk membuktikan sifat-sifat berikutnya dari himpunan bilangan real. Oke, kita sampai jam 9.10 ya, bukan 9.10, berarti masih ada waktu. Oke, berikutnya yang akan kita buktikan adalah apa yang akan dibuktikan? Oke, berikutnya ini akan dibuktikan jika A tambah 0, A tidak sama dengan 0 dan A kali B sama dengan A, maka B sama dengan 1/A. Berikutnya akan dibuktikan jika A tidak sama dengan 0 dan tadi apa A kali B, apa B kali A? Sama aja sih sebenarnya. A kali B sama dengan A. Maka B sama dengan 1/A. Oke, berarti di pembuktiannya kita tulis apa? Ingat yang sebelum kata maka adalah premis. Berarti premisnya apa? A sama dengan 0 dan A kali B sama dengan M. Jikanya diganti dengan apa? Misalkan. Misalkan. Oke. Misalkan A tidak sama dengan 0 dan A kali B sama dengan A. Terus makanya kita ganti dengan apa? Akan dibuktikan. Itu, maaf, itu A kali B-nya sama dengan 0.
A kali B-nya sama dengan 1 seharusnya. A kali B sama dengan A. ADB Sama B dengan sama dengan 1/A. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita punya A kali B sama dengan A. Ini sebenarnya mirip dengan pembuktian yang ini, yang sebelumnya, tapi versi perkalian. Berarti kita akan menuliskan apa ini di sebelah. Karena sekarang apa alasannya? Tadi kan alasannya adalah karena R, tambah adalah grup Abel. Sekarang karena operasinya perkalian, ya kita memandangnya adalah ini R, R dikurangi 0 itu bisa ditulis juga dengan R bintang. Karena R bintang, ini maksudnya R tanpa 0, ini kan kita 0-nya dibuang kan. R, 0 itu tadi adalah grup Abel, maka apa? Ya, dan A-nya tidak 0 gitu ya. Berarti A tidak 0, berarti A itu elemen R, bintang. Maka apa? Analog dengan yang ini pembuktiannya. Maka menurut M, posisinya sama loh, berarti menurut M 4. Ada? Menurut 4 ada 1/A. 1/A. Elemen R. R apa R bintang? R bintang, sehingga A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1. Oke. Karena ini, maka menurut A, maka apa? Menurut M4 terdapat 1/A elemen R bintang, sedemikian sehingga A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1. Oke, selanjutnya mau kita apakan? Kalau tadi langkahnya adalah tambahkan min A pada kedua persamaan di persamaan 1. Berarti sekarang kita ngapain? Menambahkan 1/A di persamaan. Operasinya penjumlahan? Dikali 1/A, Bu. Berarti kalikan? Dikalikan 1/A di persamaan. Atau berarti kalikan kedua ruas. Kedua ruas pada persamaan 2 dengan berapa? Dengan 1/A di sebelah berapa yang enak? Biar bisa langsung dipakai sebelah kiri. Oke, berarti kita punya 1/A dikali A dikali B akan sama dengan 1/A dikali A. Oke, yang tadi berarti selanjutnya ini jadi pakai yang mau yang kiri dulu apa mau yang kanan dulu yang mau diberesin? yang kanan, Bu. Oke, yang kanan jadinya apa? 1. Ini alasan, oke. Sini aja.
Oke, tadi kan A dikali B sama dengan A, kemudian ini kita kalikan dengan 1/A di sebelah kiri, berarti harusnya ini kali A. Kemudian maunya yang kanan dulu yang diberesin, berarti ini jadi 1. Ini masih turun dulu, A kali B. Terus sekarang ini jadi apa? Pakai sifat yang asosiatif tadi ya, Bu. Berarti 1/A dikali A. Kali A dalam kurung kali B. Sama dengan 1. Kemudian yang ini jadinya 1 kali B sama dengan 1. 1 kali B adalah unsur identitas. Sama dengan B sama dengan 1. Ya tadi ini kan ini tadi cuman kalikan kedua ruas dengan 1/A di sebelah kiri gitu ya. Di sebelah kiri. Kemudian yang dari sini tadi apa alasannya? M1, M2, M3, M4? Inverse ya, Bu. Ya, berarti M? M4. M4. Kemudian yang dari sini ke sini, pindah-pindah kurung? Oke. Terus ini? M3. 1/A jadi kali A jadi 1 sifat? M4. 1 kali B sama dengan 1 adalah pakai sifat? M3. Oke, masih ada 5 menit lagi, masih bisa satu lagi pembuktian. Berikutnya yang akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan berikutnya adalah akan dibuktikan A kali 0 sama dengan 0. Bagian ketiga akan dibuktikan A dikali 0 sama dengan 0. Oke, kira-kira apa yang bisa dipakai ya? Kalau kita ingin mengatakan A dikali 0 itu sama dengan 0, kan ini kita ingin mengatakan bahwa A kali B, atau saya sebut ini A kali 0 ini saya notasikan dengan X. Kita ingin mengatakan bahwa X itu adalah 0, artinya apa kalau X itu sama dengan 0? Sifat 0 itu kan unsur identitas. Jadi apa sifatnya menurut A3? Tadi ini A3 bilang apa? Ini kan versi identitas kiri nih. Kalau versi identitas kanannya apa? Atau saya sebut A kali 0 itu adalah B deh. Enggak deh, B-nya beda. Berarti kan ini, misalkan ini adalah X. Berarti kan kalau kita mengatakan, saya notasikan dengan X, berarti kan apa? X tambah B sama dengan apa? Kalau X itu adalah 0. B tambah X. X tambah B sama dengan hasilnya adalah? X. B. Tunggu. Sorry. Ini mah dari sini. Ini bukan ke kanan ya bacanya. Ini bacanya ke bawah. Berarti X tambah B jadinya apa? Kalau X itu adalah 0. B. Ya, X itu adalah B juga, gitu kan? Berarti kalau kita ingin membuktikan bahwa A kali 0 itu adalah X, dengan cara apa bisa kita buktikan? Lewat cara apa kita bisa membuktikan bahwa A kali 0 itu adalah 0? Kalau kita bisa menunjukkan apa? Jadi kan A3 itu adalah
terdapat 0 di R sehingga A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A untuk setiap A, untuk semua A di R. Nah, sekarang kita ingin buktikan X itu adalah 0. Berarti artinya apa? Kita maunya X itu adalah 0. Berarti harus berlaku apa? A dikali A ditambah X sama dengan X ditambah A sama dengan A. Berarti kita harus buktikan bahwa ini misalkan Y gitu ya, berarti X ditambah Y sama dengan Y ditambah X sama dengan apa jadinya? Kalau maunya ini si X ini adalah 0. Y. Sama dengan Y. Untuk semua Y di R. Ya. Tadi X kita itu apa? X-nya kita ganti. X kita itu tadi adalah A dikali 0 ditambah Y A dikali 0 sama dengan Y. Oke. Karena tujuan kita ini benda apa yang belum kita ambil? Tadi kita di pembuktian pertama cuma ngambil A dan B. Kita udah punya Y belum? Belum ada ya, Y-nya belum diambil. Berarti ambil sembarang, sekarang ambil sembarang Y elemen R. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. A dikali 0 ditambah Y sama dengan apa? Y itu pakai sifat M3. Eksistensi unsur identitas terhadap operasi perkalian. Berarti Y sama dengan M. Oke, ini kan M3 ini. Versi M3 adalah terdapat 1 elemen L sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Itu semua A di R. Berarti kalau kita punya Y, bisa kita tulis apa? Berarti kalau kita punya Y sama dengan? Y kali 1. Ya, 1 sama kali dengan. Berarti bisa kita tulis juga ini adalah A kali 0 sama dengan, A dikali 0 ditambah dengan Y dikali 1. Oke. Terus berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti apa? Oh, belum ya? Oke, Y-nya bisa kita ambil apa ya yang biar enak. Kita maunya berlaku sifat distributif. Ini bisa nggak distributif berlaku? Nggak ya, karena A dan Y-nya beda. Berarti kita boleh nggak Y-nya ini diambil A? Boleh nggak? Kan ambil sembarang Y elemen R. Boleh nggak Y-nya sama dengan A? Boleh, Bu. Boleh. Oke, berarti karena di sini berarti kita nggak perlu ngambil, berarti ini pilih Y sama dengan A. Karena tadi ini boleh sembarang, berarti sekarang kita pilih aja Y sama dengan A. Oke, berarti ini Y-nya kita ganti dengan A. Jadi ini A kali 0 ditambah A, jadinya apa? A dikali 1. Nah, sekarang kita bisa pakai sifat distributif. Berarti A-nya boleh keluar. Ini jadinya adalah A dikali 0 tambah 1. 0 tambah 1. Oh iya, tunggu. Balik lagi ke sana. Oke, yang enak gimana ya caranya? Oke, kita punya apa tadi? A dikali 0
kita mau mencek apakah A kali 0 ditambah A sama dengan tujuan kita. Goal kita adalah tujuan ingin membuktikan bahwa A kali 0 ditambah A sama dengan apa tujuan kita? Oh ya, ini berlaku sih. Oke. Tidak masalah. Oke. Oke, menurut sifat distributif ini jadinya apa? A dikali 0 tambah 1 ya, Mbak? ya. Tujuan kita apa tadi tujuan kita? Berarti kalau kita ngambil A, berarti ini Y-nya kita ganti dengan A, jadinya apa? Ini biar nggak kita nggak loss di pembuktian. Berarti kalau Y-nya kita ambil A, jadinya apa? Sama dengan Y-nya ganti dengan A. Ini sama dengan apa ini? A, Bu. Ya, sama dengan A gitu ya. Oke, berarti tujuan kita ini. Tujuan kita ini, kita nggak mau yang ini dulu. Dan ini. Berarti, oke. Ini A dikali 0, ini ya A dikali 0. Oke, sekarang berarti A 0 tambah 1 berapa? 0 menurut A3. 0 tambah 1 sama dengan? 1 tambah 0. Oke. Terus menurut M3, A dikali 1 sama dengan? A. Oke. Oke, ini tadi alasannya adalah, ini tadi apa alasannya? Tapi ini tadi A kali 1. Ini tadi alasannya apa? Oke, dari sini dulu. Yang A jadi A kali 1 tadi alasannya adalah? M3, Bu. M3. Kemudian dari atas ke bawah alasannya adalah sifat distributif. Kemudian 0 tambah 1 jadi 1 alasannya adalah M? A3. 0 tambah 1 jadi 1 alasannya adalah A3. Kemudian A kali 1 sama dengan A alasannya adalah M3. Oke, karena waktunya habis, silakan kalian coba. Ini kan baru, ini yang baru dapat simpulkan, jadi A kali 0 itu identitas kanan. Kemudian kalian cek bahwa juga berlaku bahwa 0 yang ini. Bahwa A ditambah A kali 0 juga A. Silakan dicek sendiri, karena ini udah kelewat 5 menit. Oke, itu pembahasan untuk hari ini. Silakan cek bagiannya itu. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Yang kelas C kayaknya hari Sabtu itu saya bisanya siang. Kayaknya kalau pagi nggak bisa. Nanti saya kabari. Pokoknya kalian siap-siap saja kuliahnya siang. Pokoknya saya pagi itu ada urusan dan saya nggak tahu selesainya jam berapa. Atau alternatifnya kalian cari hari lain, tapi hari Jumat, tapi saya bisanya. Hari Jumat itu pun setelah antara jam 9 sampai jam 12. Karena siang juga ada acara. Tadi yang menjawab silakan lapor ke PJ masing-masing dan PJ-nya dilaporkan ke saya. Oke, saya tutup perkuliahannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.